Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Putri Andrani, NIM 1906311000012. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 5A. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem bilangan, di mana ini diajarkan pada kelas 10 jurusan atau bidang keahlian RPM atau rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk konten pada hari ini yaitu mengenai sistem bilangan yang terdiri dari sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan sendiri itu, atau biasa juga disebut dengan number system, adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, atau juga biasa disebut dengan radix tertentu, tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Dalam hubungannya dengan komputer itu ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu sistem bilangan desimal atau sistem bilangan basis 10, sistem bilangan biner yaitu basis 2, kemudian ada sistem bilangan oktal yang berbasis 8, dan sistem bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan memiliki 10 macam simbol bilangan, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal ini dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Di sini ada konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, oktal, maupun ke heksadesimal. Jadi ini tuh memiliki konsep yang sama, di mana konsepnya bilangan desimal itu harus dibagi dengan basis bilangan tujuannya, yang hasilnya dibulatkan ke bawah dan sisa hasil baginya itu akan disimpan. Nah, di sini ada konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner itu dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya itu kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Nah, di sini ada contoh soal 125 dijadikan ke dalam bentuk biner, di mana ini nanti akan dibagi terus dengan bilangan 2, kemudian jika ada sisa dari hasil bilangan akan ditulis 1, dan jika bilangan tersebut habis dibagi 2, maka sisanya ditulis dengan 0. Di sini didapatkan hasil bilangan biner dari 125 adalah 1111101. Nah, untuk konversi bilangan desimal ke oktal maupun konversi bilangan desimal ke heksa ini konsepnya itu sama, akan dibagi, cuma pembagiannya itu akan yang berbeda. Untuk konversi bilangan desimal ke oktal ini nanti bilangan desimal akan dibagi dengan 8. Kemudian untuk yang konversi bilangan desimal ke heksa, nah bilangan desimalnya ini akan dibagi bilangan atau akan dibagi 16. Untuk bagian kedua yaitu bilangan biner. Bilangan biner atau basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 ini disebut juga sebagai bilangan binary digit atau bit. Nah, bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Nah, di sini ada konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal, oktal, atau heksadesimal. Nah, yang pertama mengenai konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal itu adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan yang paling kanan. Di sini ada contoh soal, yaitu ada bilangan biner 11001. Nah, dimulai dari angka yang paling kanan akan dikalikan dengan pangkat dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Dan di sini didapatkan hasil nilai dalam desimalnya yaitu 25. Nah, untuk konversi bilangan biner ke oktal ini sebaliknya, yakni itu
dengan mengelompokkan angka biner menjadi 33, dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal dan hasilnya itu diurutkan. Nah, untuk konversi bilangan biner ke heksadesimal, yaitu tekniknya itu sama pada konversi bilangan biner ke oktal, hanya saja ini pengelompokan binernya itu bukan 33 sebagaimana pada bilangan oktal itu, melainkan di sini dibaginya yaitu menjadi 44. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal atau basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, nilai tempat sistem bilangan oktal ini merupakan perangkatan dari nilai 8. Nah, di sini terdapat konversi bilangan oktal. Ada konversi bilangan oktal ke desimal, oktal ke biner, kemudian ada oktal ke heksadesimal. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke desimal ini dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8. Nah, pangkat 0 atau 1 atau 2 dimulai dari bilangan yang paling kanan. Jadi ini ada contoh soal yaitu 137. Nah, ini angka yang paling kanan akan dikalikan urut dengan pangkat 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Nah, di sini nilai dalam desimalnya yaitu 95. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke biner, ini caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke dalam bentuk biner 3 angka. Nah, jadi semisal contoh kita mengkonversikan nilai 2 binernya. Jadi nilai 2 ya. Binernya itu bukan 10 melainkan 0, 1, 0. Nah, setelah itu hasil seluruhnya itu akan diurutkan kembali. Di sini ada soal 147 dijadikan ke dalam bentuk biner, didapatkan hasilnya yaitu 00, 11, 00, 111. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke heksadesimal, ini itu caranya dengan mengubah bilangan oktal menjadi bilangan biner, kemudian mengubah bilangan biner menjadi ke dalam heksadesimal. Di sini ada contoh soal yaitu bilangan desimal 725. Nah, ini akan diubah ke dalam bentuk biner, kemudian ke dalam bentuk heksa. Di sini didapatkan hasilnya yaitu 1D5. Nah, pada bagian 4 di sini yaitu mengenai bilangan heksadesimal, di mana heksadesimal yaitu berbasis 16. Di mana heksa itu berarti 6 dan desimal itu berarti 10. Di sini jadi sistem bilangan ini terdiri dari 16 simbol, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada sistem bilangan desimal memadukan dua unsur yaitu angka dan huruf, di mana di sini A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, C mewakili angka 12, D mewakili angka 13, dan E mewakili angka 14, dan F mewakili angka 15. Nah, di sini ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal, konversi bilangan heksadesimal ke biner, dan konversi bilangan heksa ke oktal. Untuk konversi bilangan heksadesimal ke desimal itu caranya dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16. Jadi pangkatnya itu dari pangkat 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan dimulai dari angka yang paling kanan. Kemudian hasilnya itu akan dijumlahkan. Di sini ada soal yaitu 7A 9F, di mana di sini A ini mewakili angka 10, kemudian untuk F mewakili angka 15. Nah, dari bilangan yang sebelah kanan akan dikalikan dengan basis 16 yaitu 6 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan 16 pangkat 3, di mana di hasilnya ini didapatkan yaitu 31.391.
Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke dalam bentuk biner, di mana cara konversi bilangannya itu sama dengan caranya yaitu konversi bilangan oktal ke biner. Bedanya kalau bilangan oktal kan binernya itu harus 3 buah. Nah, di sini bilangan desimal itu binernya itu harus 4 buah. Jadi misal kita konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya itu bukan 10 melainkan 0, 0, 1, 10. Nah, di sini ada contoh soal yaitu A7F, di mana didapatkan hasil binernya yaitu 1010011111111. Nah, begitu. Untuk selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Nah, begitu juga dengan konversi heksa ke desimal maupun ke oktal, yakni dengan mengubah bilangan heksa ke biner terlebih dahulu, kemudian diubah ke dalam bentuk oktal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu ada 1D5. Nah, didapatkan hasil bilangan oktal dari 1D5 yaitu 725. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.